Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rena Faradiba, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Saya yang saat ini melakukan kuliah pengabdian masyarakat berbasis KPM daring program studi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap Locus of Control dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Ekonomi. Nah, penelitian ini dituliskan oleh Tiffany Eno Pradintias dan Fitria Lukiastuti. Penelitian ini berangkat pada salah satu fenomena bahwa tingkat pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia masih berada di angka yang rendah. Indonesia masih berada di angka 28%, sementara Malaysia berada di angka 66%, Thailand berada di angka 73%, dan Singapura telah mencapai di angka 98%. Seperti yang kita ketahui bersama, penyebab rendahnya pengetahuan keuangan tersebut adalah kondisi geografis Indonesia yang pada umumnya sekitar 60% masyarakat Indonesia berada pada daerah pedesaan. Peneliti menuliskan hasil survei nasional Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa terdapat 67,82% inklusi keuangan masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan. Namun, hanya 29,66% literasi keuangan penduduk yang memiliki pengetahuan keterampilan, kepercayaan, sikap, dan perilaku yang memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan. Peneliti juga menuliskan Bank Indonesia menyatakan bahwa saat ini masih banyak individu yang perlu diberikan edukasi keuangan agar individu mampu meminimalisir resiko terkait dengan permasalahan keuangan. Edukasi ini dianggap penting karena terbatasnya akses individu terhadap lembaga keuangan yang ada. Edukasi ini berguna meningkatkan produktivitas untuk menuju kesejahteraan dan kemandirian. Nah, untuk menangani permasalahan keuangan pribadi yang sistematis dan agar berhasil, pengetahuan keuangan sangat dibutuhkan oleh setiap individu dalam mengelola keuangan pribadinya. Saat individu memiliki pengetahuan keuangan yang baik, individu akan mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan cerdas. Peneliti menerangkan bahwa pengetahuan keuangan mampu menjadi salah satu faktor kesuksesan dalam mengelola keuangan individu. Pengetahuan keuangan tidak hanya membantu individu menggunakan uang secara bijak. Pengetahuan keuangan yang baik akan membentuk pengendalian diri individu lebih baik. Individu dengan pengetahuan finansial lebih tinggi mampu membuat keputusan yang lebih baik dalam hidupnya. Dan masalah lain yang terjadi bahwa minimnya minat individu untuk menabung menunjukkan kurva yang rendah tentang kesadaran individu untuk membiasakan diri membuat dan memiliki perencanaan keuangan. Apabila banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang keuangan, dapat menyebabkan banyaknya masyarakat yang akan mengalami kerugian. Nah, di penelitian, peneliti menerangkan bagaimana untuk mencapai financial management behavior, maka diperlukan adanya financial attitude yang baik. Menurut peneliti, terdapat hubungan antara sikap keuangan dan permasalahan yang ada pada keuangan. Peneliti menyimpulkan bahwa sikap keuangan individu juga mempengaruhi cara individu mengatur dirinya berperilaku dalam keuangan. Dalam penelitian, peneliti menyatakan bahwa sikap keuangan juga dirasa tidak kalah penting dalam pengelolaan keuangan pribadi. Individu yang memiliki sikap keuangan yang baik, maka individu tersebut dapat mengelola keuangan dengan baik. Individu yang tidak menerapkan sikap keuangan yang baik, maka individu akan merasa sulit untuk mempunyai kelebihan uang yang akan dialokasikan untuk tabungan masa depan, apalagi memiliki modal untuk berinvestasi. Penulis dalam jurnal mencatat salah satu hasil penelitian yang menemukan bahwa sikap keuangan adalah keadaan pikiran, pendapat, dan penilaian seseorang terhadap keuangan pribadinya
yang kemudian diterapkan pada suatu tindakan. Nah, sikap terhadap keuangan cenderung mengarah pada psikologis yang diekspresikan ketika melakukan praktek dalam mengelola keuangan. Dalam mengelola keuangan, sikap membutuhkan inisiatif tinggi yang muncul dari dalam diri seseorang dan agar berpikir efektif agar pengelolaan keuangan yang terbentuk lebih tertata. Nah, gap analisisnya sudah terlihat ya. Ini salah satu termasuk kebaruan dalam penelitian. Nah, di bagian pendahuluan, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang hasilnya menunjukkan bahwa financial attitude memiliki pengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi para mahasiswa dalam mengelola keuangan dengan bijak. Hal ini sangat menarik untuk dicermati agar nantinya mahasiswa mampu membentuk karakter dan mengontrol diri untuk pengelolaan keuangan pribadinya. Maka semakin besar jumlah mahasiswa yang mampu mengelola keuangan pribadinya, semakin besar pula pengaruh yang akan diberikan kepada mahasiswa lain untuk mengelola keuangan dengan baik. Di dalam penelitian ini terdapat bagian studi teoritik di mana peneliti menjelaskan hal-hal dasar namun penting untuk dibahas. Ada beberapa variabel yang digarisbawahi dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan, locus of control, dan perilaku pengelolaan keuangan. Nah, dengan 4 judul tersebut dibahas dengan merujuk artikel atau hasil penelitian yang mendukung variabel penelitian tadi. Rujukan yang dikutip juga sebagian besar mengacu kepada jurnal-jurnal internasional, yaitu terbitan terbaru sekitar 10-5 tahun terakhir. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan metode proportionate stratified random sampling dan snowball sampling. Di penelitian, peneliti menggunakan alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dan analisis jalur. Pesertanya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang. Peneliti menghasilkan sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan penelitian data primer, di mana para responden diminta untuk mengisi kuesioner yang menggunakan skala interval berupa skala Likert yang menghasilkan jawaban sangat setuju hingga jawaban sangat tidak setuju, dengan rentang nilai dari 1 sampai dengan 5. Nah, di dalam penelitian, peneliti mampu menunjukkan hasil positif pada hal yang ingin diprediksi. Pembahasan mengenai pengujian dalam penelitian ini sudah cukup sangat jelas. Data yang disajikan oleh peneliti sangat membantu para pengguna jurnal sehingga lebih mudah dimengerti. Setelah data dianalisis, ditemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Temuan penelitian ini dibahas dengan berbagai referensi pendukung. Hasil deskripsi jawaban responden rata-rata memberikan penilaian dalam kategori cukup tinggi terhadap locus of control, yang berarti mahasiswa mampu meminimalisir lagi pengeluaran-pengeluaran di luar rencana sehingga pola yang tahan dengan pengaruh dari lingkungan dapat terbentuk menjadi lebih baik lagi. Dengan usaha-usaha tersebut, mahasiswa akan lebih memiliki inisiatif yang cenderung lebih baik untuk pemecahan masalahnya terhadap uang. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan sumber informasi preferensi mahasiswa tentang uang, serta selaras dengan sikap dan pengendalian diri yang dimilikinya yang dapat membuat perencanaan keuangan yang lebih. Nah, hanya itu saja yang dapat saya bahas tentang artikel ini. Hasil penelitiannya sungguh syarat makna dan dapat menambahkan wawasan kita bagaimana pentingnya edukasi keuangan yang dapat sejalan dengan pengontrolan diri, di mana para mahasiswa mampu mengendalikan apapun mengenai perencanaan keuangan pribadinya. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya harap mohon dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.